Heyo, balik lagi sama Udaniko. Lanjut lagi kita bahas soal OSNK Astronomi tahun 2024. Kita lanjut ke nomor 16, yaitu tentang atmosfer. An artificial satellite in a nearly circular orbit at an altitude of about 200 kilometers has a lifetime in orbit of only a few months. The main physical cause of its short lifetime is what? Oke, ini ngebahas tentang atmosfer ya, yang ada hubungannya juga dengan orbit satelit nanti. Tapi sebelum kita bahas itu, bagi kalian yang mau dapetin konten eksklusif dari Udaniko, bisa join membership-nya ya. Kita bahas tentang atmosfer sekilas. Seperti yang kita ketahui, atmosfer ini yang menjaga bumi kita. So, kalau kelihatan dari luar itu modelnya gradasi kayak gini ya. Makin ke atas tuh makin tipis. Kalau diklasifikasikan, orang itu mengklasifikasikan atmosfer kita itu macam-macam ke dalam beberapa layer seperti ini ya. Mulai dari yang paling bawah dekat dengan permukaan, kita tinggal ini adalah troposfer, sampai di sekitar 12-an kilometer. Terus ada stratosfer, sampai 50-an kilometer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer yang paling luar sampai sekitaran 10.000 km. Jadi jauh sekali, atmosfer itu sampai jauh ke luar sekali ya, sampai 10.000 km, bahkan masih ada ya tipis sekali sih. Masih ada lah atmosfernya. Tapi sebagian besar ketebalannya itu ada di troposfer, di bagian yang paling bawah. Terus kaitannya dengan orbit satelit. Nah, satelit ini kan mengorbit bumi, macam-macam. Ada yang di khatulistiwa, ada yang polar, dan seterusnya. Ada yang orbitnya rendah, low Earth orbit, ada yang medium, ada yang high. Nah, satelit itu ternyata dilengkapi dengan thrusters, pendorong. Nah, kenapa? Karena atmosfer tadi kan cukup jauh sampai sekitaran 10.000 km ya. Jadi kalau satelit-satelit yang berada terutama di bagian bawah low Earth orbit (LEO) atau medium Earth orbit (MEO), itu efek dari atmosfernya masih lumayan. Makanya kalau dibiarkan begitu saja natural dia mengelilingi bumi, maka lama-kelamaan dia akan ada gesekan dengan atmosfer, terus lama-kelamaan dia akan jatuh ke bumi. Nah, makanya perlu ada thrusters ini. Jadi kalau udah mulai agak turun orbitnya, mendekati ini, didorong lagi, naik lagi. Jadi ini dilakukan secara berkala. Bahkan sekelas International Space Station, ISS, yang di orbit ketinggian sekitaran 400 km, itu juga secara berkala didorong oleh pendorong ini, thrustersnya ini. Biar tetap berada di orbitnya, nggak jatuh. Ya. Terus ada banyak tipe dari satelit thrusters ini, macam-macam, kalian boleh pelajari aja nanti tipenya seperti apa. Ada yang pakai gas, ada yang pakai electrodynamics, ada yang pakai ion, ada yang pakai plasma, ada yang pakai nuklir bahkan, ya, macam-macam bentuknya. Terus kalau kita kembali lagi ke soal, berarti udah jelas bahwa kalau satelit yang di orbit sekitar 200 km ketinggiannya, maka lama-kelamaan dia akan jatuh ke bumi. Nah, kalau tidak didorong nih, ada infonya bahwa only a few months lifetime-nya. Hanya beberapa bulan. Ini disebabkan oleh atmospheric drag. Gesekan dari atmosfer itu sendiri. Nah, gitu ya. So, di soal ini kita mempelajari tentang atmosfer yang ada kaitannya juga dengan orbit satelit. Ya. Terus jangan lupa cek playlist Keplanetan untuk mempelajari soal-soal yang setipe dengan ini. Bagi kalian yang masih bingung, langsung tanya aja. Yang mau dukung Udaniko langsung bisa melalui traktir.id/Udaniko. Itu aja dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.